Sekarang kita akan membahas mad far'i. Mad far'i dibagi menjadi 3. Ketika bertemu dengan hamzah, bertemu dengan sukun atau waqaf, bertemu dengan sukun asli dan tasydid. Yang pertama, ketika bertemu dengan hamzah, ada 3 sebenarnya. Sekali lagi, yang ini bisa termasuk kepada mad asli. Yang pertama, mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Ketika mad berarti sini ya. Pokoknya ketika disebutkan mad, itu pasti waw mati sebelumnya dhamma, ya mati sebelumnya kasrah, alif mati sebelumnya fathah. Ketika mad bertemu dengan hamzah, apa ini satu kalimat. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Harokatnya berapa? Bisa 4, bisa 5, bisa 6 harokat. Panjang. Contohnya bagaimana? Idza jaa nasrullah. Contohnya. Yang mana ini madnya? Ini madnya. Alif mati sebelumnya fathah. Maka ini mad. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini kan satu kalimat. Jaa telah datang. Bukan ja satu kalimat, a satu kalimat. A nggak ada artinya kalau dipisah. Maka jaa ini adalah satu kalimat. Ketika mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dikatakan mad wajib muttasil yang berharokat 4, 5 atau 6. Contoh yang lain, su'a. Waw mati kurang domahnya. Contoh lain, su'a. Waw mati sebelumnya dhamma, berarti ini mad. Bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Hamzah dipisah, nggak ada artinya. Maka ini dikatakan mad wajib muttasil. Paham sampai sini? Yang kedua, mad jaiz munfasil. Harus bisa bedakan. Ini mad wajib muttasil. Ini mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Berarti nanti kalimatnya terpisah. Muttasil artinya nyambung. Makanya tadi disebut mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Muttasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah ketika mad bertemu dengan hamzah. Sama nih. Mad bertemu dengan hamzah tapi terpisah. Pisah kalimat. Harokatnya 4 atau 5 harokat. Contohnya, wa ma umiru. Wa ma ini mad tabi'i. Berarti mad bertemu dengan hamzah. Tapi terpisah kalimatnya. Wa ma satu kalimat, umiru kalimat yang lain. Wa ma kalau dipisah ada artinya. Umiru ketika dipisah ada artinya, berarti ini satu kalimat, ini pun satu kalimat. Mad bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, artinya dalam 2 kalimat atau kalimat terpisah, maka dikatakan mad jaiz munfasil. Contoh yang lain, liya'budu ilaha. Budu mad tabi'i waw berarti mad bertemu dengan hamzah. Hamzah bisa juga alif ya. Tapi tidak dalam satu kalimat, artinya di dalam kalimat yang terpisah. Liya'budu, ini satu kalimat. Ilaha, ini kalimat yang lain. Mad bertemu dengan hamzah, tidak dalam satu kalimat, maka dinamakan mad jaiz munfasil. Yang harokatnya 4 atau 5. 4 atau 5 harokat, 4 atau 5 ketukan. Mad jaiz atau mad wajib itu biasanya suka ada tanda halisnya. Di mushaf Indonesia itu biasanya suka ada tanda halis. Tinggal dilihat di situ ada mad dan juga hamzah. Maka disebut mad jaiz atau mad wajib. Yang membedakan adalah satu kalimat atau pisah kalimat atau 2 kalimat ya. Paham ikhwan? Yang ketiga, mad silah tawilah. Apa itu mad silah tawilah? Mad silah tawilah adalah ha dhamir atau ha yang bulat begini. Apa itu ha dhamir? Ha dhamir itu hak kata pengganti.
Kalau bahasa Indonesia tuh nya, miliknya. Nya di sini pengganti dari kata Rio misalnya. Miliknya, milik Rio. Seperti lahu kepada hu. Hu di sini pasti ada orangnya. Lahu kepadanya, kepada Rio. Cuman diganti menjadi kata hu. Namanya ha domir. Kalau bahasa Inggris her, him, his, I love you, I love him, I love her. Nah, itu domir kalau bahasa Arab. Berarti ha di sini adalah ha kata pengganti. Ketika ha domir bertemu dengan hamzah, maka dinamakan mad silah tawilah. Berapa harokatnya? 4 atau 5 harokat. Contohnya indahu, di sisinya, hu di sini nya. Hu di sini berarti artinya nya. Kepada siapa? Bertemu dengan hamzah, maka dinamakan mad silah tawilah. Tawilah artinya panjang. Makanya panjangnya 4 atau 5 harokat. Ha domir bertemu dengan hamzah. Yang pasti sebelumnya adalah huruf hidup da, bukan sukun. Contoh yang lain, malahu akhlada. Ha domir bertemu dengan hamzah. Kalau mad silah qasirah, ini ha domir tidak bertemu dengan hamzah. Dengan catatan sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Sekali lagi, mad silah tawilah ketika ha domir bertemu dengan hamzah. Kalau mad silah qasirah ketika ha domir tidak bertemu dengan hamzah. Dengan catatan sebelum dan sesudahnya bukan huruf mati atau bukan sukun. Contohnya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, ini mad silah qasirah, ha domir bertemu dengan selain hamzah. Kalau ha domir sebelumnya mati atau sukun, maka tidak menjadi mad silah qasirah. Contohnya minhu akbar, minhu akbar. Hu-nya di sini tidak panjang, bukan mad silah qasirah. Kenapa? Minhu, nun mati, nun sukun. Karena sukun, karena huruf mati sebelumnya, maka tidak menjadi mad silah qasirah. Contoh yang lain, lahul mulku. Lahu, hu-nya di sini adalah ha domir. Lahu miliknya, milik Allah. Apa? Al mulku, kerajaan, seluruh kerajaan. Lahul mulku. Kenapa jadi pendek? Kenapa nggak jadi mad silah qasirah? Karena setelah ha domir itu sukun dari huruf lam, lahul. Jadi nggak bisa lahu al mulku, nggak bisa. Karena di depannya huruf sukun, maka hu-nya di sini langsung dimasukkan kepada huruf sukunnya. Jadi nggak panjang, nggak menjadi mad silah qasirah. Jadi mad silah qasirah, ha domir bertemu dengan selain hamzah dengan catatan sebelumnya bukan huruf yang mati atau bukan huruf sukun dan juga setelahnya bukan huruf sukun. Mafhum ikhwan? Dalam mad silah qasirah ini ada pengecualian di dalam lafadz yardohu surat Az-Zumar ayat ke-7. Ha domirnya tetap dibaca satu harokat baik waqaf ataupun wasol. Meskipun sebelum dan sesudahnya merupakan huruf yang hidup. Contohnya wa in tashkuru yardahu lakum, yardahu lakum. Hu-nya tetap dibaca satu harokat. Ini pengecualian. Dan juga kalau bukan ha domir, maka ini tidak dibaca mad silah tawilah ataupun mad silah qasirah. Contohnya fawakihu katsirah. Fawakihu katsirah. Hu-nya dibaca pendek. Kenapa? Padahal di situ sebelumnya huruf hidup, setelahnya huruf hidup. Kenapa dibaca pendek? Karena ha-nya bukan ha domir, tetapi memang kalimat aslinya fawakih. Kalimat aslinya bukan ha domir yang mengandung arti hu-nya itu kepada orang lain, enggak. Tapi fawakihu itu lafadz aslinya, bukan ha domir. Mafhum ikhwan?